Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Apoteker Muhammad Rusdi, SSI, MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, saya Cici Jumianti Eka Saputri dengan akhiran NIM 072 dari kelas A2. Adapun judul saya yaitu Uji Aktivitas Antibakteri Hasil Fraksinasi Kulit Batang Bidara. Pada bab 1 yaitu terkait pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini ada latar belakang. Adapun yang melatar belakangi judul saya yaitu di mana tanaman bidara sendiri ini sudah banyak dimanfaatkan oleh kebanyakan masyarakat sebagai obat tradisional. Nah, daun bidara ini mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan juga terpenoid yang memiliki peran sebagai antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, antifungi, dan juga anti kanker. Berdasarkan hal tersebut, maka ini yang mendasari perlunya dilakukan penelitian pengujian aktivitas antibakteri kulit batang bidara terhadap beberapa bakteri uji yang bersifat patogen. Dilakukan uji fraksinasi agar dapat menghasilkan senyawa yang pemisahannya lebih spesifik. Bidara juga ini diduga memiliki potensi sebagai antibakteri karena pemanfaatannya secara tradisional dapat mengobati beberapa penyakit. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui potensi kulit batang bidara sebagai antibakteri. Adapun rumusan masalah yang saya ambil berdasarkan latar belakang tadi, yang pertama, apakah fraksi kulit batang bidara ini memberikan aktivitas antibakteri? Kedua, bagaimana aktivitas antibakteri dari fraksi kulit batang bidara terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli? Dan yang ketiga yaitu golongan senyawa apa yang memberikan aktivitas antibakteri dari kulit batang bidara. Adapun tujuan dan manfaat penelitian saya, tujuannya untuk mengetahui fraksi batang bidara memberikan aktivitas antibakteri. Kemudian untuk mengetahui aktivitas antibakteri hasil fraksinasi dari ekstrak kulit batang bidara terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui golongan senyawa yang memberikan aktivitas antibakteri dari kulit batang bidara ini. Adapun manfaat penelitian, yang pertama itu untuk menambah informasi bagi masyarakat tentang pemanfaatan dan pengolahan khasiat penggunaan kulit batang bidara sebagai antibakteri. Kemudian memperkaya khasanah ilmiah tanaman Indonesia yang bermanfaat dalam Islam untuk menunjang kesehatan terutama di bidang ilmu farmasi. Nah, adapun untuk ruang lingkup dari penelitian sendiri ini, di mana ruang lingkupnya yaitu fraksinasi kulit batang bidara dan uji daya hambat fraksi dari kulit batang bidara terhadap beberapa bakteri. Nah, untuk kajian pustakanya sendiri, dari beberapa penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan karena penelitian sebelumnya belum menguji hasil fraksi dari kulit batang bidara sehingga menjadi acuan untuk melakukan pengujian tersebut. Baik, selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 terkait tinjauan pustaka. Adapun pada tinjauan pustaka ini terkait deskripsi tanaman. Tanaman bidara sendiri ini merupakan sejenis pohon kecil yang selalu hijau, penghasil buah yang tumbuh di daerah Afrika Utara dan tropis serta Asia Barat. Tumbuhan ini sampai ketinggian 500 meter. Khususnya di Indonesia, tanaman ini banyak tumbuh di Sumba atau Nusa Tenggara Barat. Tanaman bidara sendiri ini merupakan tumbuhan yang mampu bertahan hidup pada lingkungan yang agak kering, dapat pula tumbuh di lahan tanah basah, tanah asin, atau sedikit asam. Nah, selanjutnya kandungan tanaman. Adapun selanjutnya itu kandungan tanaman. Nah, adapun kandungan dari tanaman bidara sendiri ini mengandung beberapa senyawa, di mana dari beberapa literatur menunjukkan bahwa tanaman bidara ini kaya akan senyawa aktif biologis seperti triterpen, alkaloid, siklopeptida, dan flavonoid yang telah terbukti menunjukkan efek penghambat pada pelepasan histamin, COX-1 dan 2, aktivitas sitotoksik dan imunologi. Nah, selanjutnya kegunaan dari tanaman ini. Tanaman bidara ini khasiat dari kulit batang bidara sebagai antibakteri karena pada kulit batang bidara memiliki kandungan kimia yaitu flavonoid dan triterpenoid. Selanjutnya uraian antibakteri. Nah, mekanisme kerja untuk antibakteri.
Adapun mekanisme kerjanya, yang pertama penghambat sintesis dinding sel. Antibakteri ini berperan sebagai penghambat pembentuk peptidoglikan pada dinding sel bakteri. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan sel akibat tidak adanya lapisan pelindung. Kemudian selanjutnya perusak membran sel. Antibakteri ini berperan merusak permeabilitas membran sel yang menyebabkan penghambat transport nutri dari data menuju sel. Kemudian penghambat sintesis protein. Antibakteri ini bekerja untuk mencegah pembentukan polipeptida dengan cara menghambat pembentukan molekul sederhananya berupa peptida, contohnya aminoglikosida dan tetrasiklin. Kemudian penghambat sintesis asam nuklea, kemudian antimetabolit. Nah, antimetabolit ini menghambat reaksi metabolisme sel bakteri dengan menghasilkan inhibit enzim kompetitif. Baik, selanjutnya bakteri uji. Nah, adapun bakteri uji di sini ada dua, yaitu Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Nah, selanjutnya ekstraksi. Ekstrak sendiri ini adalah suatu sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstrak zat aktif dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Nah, metode ekstraksi sendiri ini menggunakan pelarut dilakukan secara dingin serta secara panas. Adapun metode ekstraksi secara dingin itu ada dua, ada maserasi dan perkolasi. Sedangkan metode ekstraksi secara panas itu ada beberapa, diantaranya itu ada sokletasi, reflux, digesti, infundasi, dan dekok. Baik, selanjutnya itu partisi. Partisi ini merupakan suatu proses pemisahan untuk memperoleh komponen zat terlarut dari campuran dalam padatan dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Nah, metode partisi sendiri ini ada dua, yaitu partisi cair-cair dan partisi cair padat. Partisi cair-cair ini merupakan proses pemisahan zat terlarut di dalam dua macam zat pelarut yang tidak saling bercampur. Nah, sedangkan partisi padat cair ini merupakan proses pemisahan untuk memperoleh komponen zat pelarut dari campurannya dalam padatan dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Selanjutnya, fraksinasi. Fraksinasi pada prinsipnya adalah proses penarikan senyawa pada suatu ekstrak dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Nah, metode yang umum digunakan dengan pemisahan komponen-komponen senyawa yaitu metode kromatografi. Untuk tujuan kualitatif dapat digunakan kromatografi lapis tipis, sedangkan untuk pemisahan senyawa dalam jumlah besar dapat digunakan kromatografi cair vakum. Nah, selanjutnya sterilisasi. Sterilisasi ini merupakan suatu proses penghilangan semua senyawa organisme hidup dalam hal yang ada dalam suatu sampel atau pada saat pengerjaan yang dapat didapatkan dalam suatu benda. Selanjutnya, tinjauan pustaka pada tumbuhan dalam bidang kesehatan. Nah, ajaran Islam diturunkan ke muka bumi untuk mengatur kehidupan dunia dan akhirat, mengatur hubungan hamba dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Tumbuhan dan tanaman adalah makhluk Allah yang terbesar luas di bumi ini, yang sangat bermanfaat bagi kepentingan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Luqman ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadi tarawnaha wa alqa fiha ardi rawasiya antamida biku wa basa fiha min kulli dabbat wa anzalna minas samai ma'an fa ambatna fiha min kulli saujin karim. Artinya, Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihat, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar Ia tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuhan yang baik. Quran surah Luqman ayat 10. Sebagaimana Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk berobat bila terkena penyakit, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya Muhammad bin Al-Mutsanah menceritakan kepada kami, Abu Ahmad Al-Zubairi menceritakan kepada kami, Umar bin Zaid bin Abi Husain menceritakan kepada kami, dia berkata, Atta bin Abi Rabah menceritakan kepadaku dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, dia bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula. Hadis riwayat Bukhari 5678. Hadis-hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit yang menimpa manusia maka Allah turunkan obatnya.
Baik, selanjutnya bab 3 terkait metodologi penelitian. Adapun pada metodologi penelitian ini yaitu ada jenis dan lokasi penelitian. Jenis penelitian saya itu penelitian kuantitatif dan lokasi penelitiannya itu dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Mikrobiologi Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pendekatan penelitian di sini yang saya gunakan yaitu pendekatan eksperimental. Nah, metode eksperimental dia ini merupakan metode penelitian yang ingin mengetahui hubungan sebab akibat antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Adapun instrumen penelitian saya itu ada alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan yaitu autoclave, bejana maserasi, botol coklat, cawan Petri, chamber, gelas Erlenmeyer 250 ml, gelas ukur 100 ml, gelas ukur 50 ml, gelas ukur 10 ml, gelas kimia, inkubator, laminar airflow, lampu UV 254 nanometer dan UV 366 nanometer, magnetic stirrer, mikropipet, OC bulat dan lurus, oven, pembakar spiritus, penangas air, rotavapor, seperangkat alat kromatografi cair vakum dan seperangkat alat spektrofotometer, UV vis, spot 5 mili, spot 10 mili, tabung reaksi, timbangan, analitik, waterbath dan vial. Adapun untuk bahannya yang digunakan yaitu air suli, aluminium foil, bakteri uji, DMC, HCl 0,1%, kain, kertas perkamen, lem pen silika gel 60 GV 254, medium Na atau natrium agar, NaCl 0,9%, paper disc, pelarut etil asetat, pelarut metanol, pelarut N-heksan, reagen aluminium klorida 5%, reagen asam sulfat 10%, reagen besi klorida, reagen Dragonroth, reagen Lieberman, sampel ekstrak batang kulit bidara dan silika gel. Adapun prosedur kerja pertama yaitu penyiapan sampel, kemudian ekstraksi sampel. Setelah dilakukan ekstraksi sampel itu dilakukan partisi, kemudian dilakukan kromatografi lapis tipis, kemudian dilakukan sterilisasi alat, kemudian penyimpanan bakteri uji, penyiapan bakteri uji, pembuatan suspensi bakteri uji, screening aktivitas antibakteri, fraksinasi ekstrak dengan kromatografi cair vakum, penyiapan kromatogram ekstrak, pengujian antibakteri secara KLT, biotografi, dan uji aktivitas fraksi teraktif, dan kemudian yang terakhir yaitu identifikasi golongan senyawa. Cukup sekian dari presentasi saya terkait bab 1, bab 2, dan bab 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada koreksi, mohon arahan dari Bapak dosen. Saya akhiri. Wallahumma muwaffiq ila thoriqil ikhlas wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.